Cilacap terkini, pasca OTT di Kabupaten Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, PLT Bupati Cilacap, belak-belakan di jurnal media Telusur Cilacap. Sahabat terbaik jurnal, hari ini eksklusif jurnal media Telusur Cilacap berkesempatan dengan Wakil Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya SHMHN. Beliau berangkat dari salah satu keluarga ternama di Kabupaten Cilacap, putri dari Siti Fatimah, ya, pengusaha besar di Kabupaten Cilacap, dulu nyalon Bupati Cilacap, dan putrinya ternyata menjadi wakil Bupati Cilacap. Dan ya, Ami Amalia Fatma Surya menjadi pelaksana tugas Bupati Cilacap pasca kejadian OTT di Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum Mbak Ami. Waalaikumsalam Mas Ani. Sehat Mbak Ami? Insya Allah sehat. Izin saya panggil Mbak atau Ibu? Atau... Mbak aja yang lebih Mbak aja. Oke, siap. Biar lebih dekat dan kerasa lebih muda. Siap. Gitu, energik. Siap. Mbak Ami, orang Kabupaten Cilacap melihat, mendengar dan tahu kalau Mbak Ami adalah sosok dari keluarga ternama di Kabupaten Cilacap, Siti Fatimah. Beruntung punya ibu Siti Fatimah? Beruntung banget. Beliau adalah role model saya. Dari penampilan, kemudian, jadi mamaku tuh dulu mudanya juga bondol juga gini waktu anak pertama Mas Reza. Ya. Dan beliau tuh juga selalu berbusana yang tertutup gitu. Mungkin emang nggak berkerudung ya, tapi selalu sopan dan rapi. Dari penampilan, kemudian karakter juga, beliau nih orangnya tegas, detail, teliti. Nah, mungkin ada niru-nirunya dikit lah saya. Dari berapa saudara untuk putri dari Ibu Siti Fatimah? Saya anak kedua dari 2. Kakak saya 1 cowok. Cowok ya? 2 dari 2 ya? Sama dong, saya anak nomor 2. Oh, iya. Dari kecil Mbak Ami dibesarkan dari keluarga terpandang di Kabupaten Cilacap. Pernah nggak bermimpi suatu saat menjadi sekarang pelaksana tugas Bupati Cilacap? Cerita kapan nih? Dari kecil, artinya Ya kalau kecil ini kan inspirasi. Kalau kecil nggak kepikir lah ya. Okay. Anak kecil zaman dulu tuh simple banget, beda sama anak zaman sekarang. Informasi lebih terbuka, mereka punya gadget. Kalau kita zaman dulu ngapain sih, paling mainnya main panah, main karet, Padahal ya kan, main layang-layang. Paling tinggi tuh cita-cita yang kita lihat paling dekat apa sih? Dokter ya. Kalau enggak polisi. Ya. Guru ya? Guru. Iya, nah. betul. paling cita-citanya itu kalau ditanya mau jadi apa? Dokter. Betul. Nah, kok kenapa sekarang bisa terjun ke dunia politik? Ini namanya tersesat di jalan yang benar katanya. Siap. Tersesat tapi di jalan yang benar. Jadi sebetulnya saya ini praktisi hukum, Mas Anil. Saya udah sejak tahun 2005 itu saya menjadi associate junior lawyer. Kebetulan saya magang waktu itu di Jakarta. Jadi lulus S1 saya bergelar sarjana hukum dari Universitas Diponegoro. Kemudian jeda saya lulus tahun 2004, jeda 1 tahun 2005 saya melanjutkan S2 Magister Kenotariatan di Universitas Indonesia. Alhamdulillahnya nih ya, saya sih nggak ngerasa pinter ya, tapi ada banyak gitu teman-teman saya yang udah 2 kali ujian gagal, 3 kali ujian gagal. Zaman dulu tuh masuk UI susah banget. Susah ya? Iya, susah banget. Tapi ibuku tuh kekeh, aku harus melanjutin S2 gitu. Dan harus magister kenotariatan gitu katanya. Dulu ini pandangannya mamaku tuh, kamu kayaknya cocoknya jadi notaris deh gitu. Zaman dulu soalnya notaris kayak kaya. dan
kayaknya kerja ini cocok buat perempuan Iya. gitu. Terus akhirnya saya mencobalah ujian, sekali ujian langsung bleng masuk, Lulus, ya? lolos gitu. Alhamdulillahnya tuh selalu diberi kemudahan gitu loh oleh Betul. Allah. S1-nya juga ujian langsung masuk Oke. ke pilihan pertama gitu. Terus kalau dulu apa sih namanya UMPTN. UMPTN. Nah, Alumni mana Mbak? apa? Alumni mana untuk yang S1-nya? S1-nya Undip, Undip, Universitas ya. Diponegoro Semarang. Oke. Nah, S2-nya saya ke UI. Oh iya. Kemudian saya S2 di UI, lulus tahun 2008. Alhamdulillah magang di salah satu kantor notaris di Jakarta Selatan, dan saya waktu itu ditunjuk sebagai notaris pengganti. Jadi Ya. saya dilantik di Kanwil Jakarta Selatan waktu Luar itu. biasa. Nah, saya berpraktek notaris tuh di Jakarta. Akhirnya sampai saya berdomisili di Jakarta karena saya bekerja di sana. Anak rantau. Ini, kalau Mas Andi tadi bilang, wah ini anak dari sosok pengusaha. Waduh, jangan salah Mas. Ibuku tuh, orang tua aku tuh keras sama anaknya. Nggak ada dia apa ya istilahnya, memfasilitasi nih, walaupun beliau nih udah punya investasi perusahaan atau apa, nih anakku nih nanti aku taruh di perusahaan. Enggak, saya tuh dilempar ke Jakarta. Udah sana kamu jadi orang besar, belajar dengan orang besar. Ya. Waktu itu saya di kantor Ketua Umum Ikatan PPAT, Bu Sri Rahma, dan beliau juga baru almarhum. Ya. Bicara sukses, bicara pengusaha, tetapi ibu juga mendidik anaknya iman dan takwa. Benar ngaji juga ya? Kan gurunya papanya Mas Andi. Siap. Dulu Iya. ngaji gitu ya? Oh, dari mulai Iqra sampai nulis Arab tuh saya bisa. Oke. Gila, aku alim banget lagi. Berarti kalau orang ngomong Mbak Ami nggak bisa ngaji, salah ya? Wih, jago saya. Jago ya, siap. Siap. Cuma ya gini aja, saya agak somplak dikit. Dulu pernah jadi anggota DPR RI ya? Nah, iya benar. Itu juga sebenarnya itu yang tadi saya katakan, tersesat di jalan yang benar. Ya, siap. Ingat nggak tahun 2014 Oke, ingat. pertama kali implementasi Undang-Undang Pemilu tahun 2012 Betul. yang mewajibkan daftar caleg 30% perempuan. Betul. Nah, Betul. semua parpol hunting caleg perempuan tuh kan. Betul. Saya waktu itu baru punya anak pertama. Ya. Anak pertama saya baru lahir, umur 3 bulan. Oke. Nah, saya masih menyusui itu. Tiba-tiba mama telepon, nanya sama saya, masih cuti nggak? Saya kan cuti 6 bulan. Oke. Masih, bilang gitu. Terus mau dibawa apa cucuku ke Cilacap, alasannya gitu, Ya. pengen nimang cucu katanya. Dulu tuh Nah, akhirnya karena anak pertama kan kita belum pengalaman ya, pasti Iya. rata-rata ibu di luar sana juga anak pertama kan belum pengalaman kan. Saya konsultasi sama objin saya, boleh nggak sih bayi dibawa keluar kota? Nah, takutnya nutrisinya nanti gimana, kalau dia capek nggak, kalau nggak tidur, kita nggak tahu nih, baru punya Betul. anak pertama kan nggak ngerti. Terus diajarin lah sama dokternya, kalau dia capek rebahan ditemplokin ke sini, yang penting ASI nggak kurang, ini segala macam. Jadi saya pumping juga tuh, sedia ASI, terus sambil menyusui juga, sampailah kita di Cilacap. ya. Ternyata sampai di Cilacap, misi ibu saya bukan cuma mau nimang cucu. Apa itu? Saya diperkenalkan kepada ketua DPD PAN waktu itu masih Pak Muharno. Oh, Bang Muharno ya. Kayak saya lagi di kamar atau Dek ada tamu nih, Oke. mau mama kenalin gitu. Ah. Siapa mah gitu kan. Terus gini, nah ini Mas Muharno, nih anakku Ah. gitu. Kalau butuh caleg perempuan, jangan saya, anakku aja gimana. Nah, gitu. Saya langsung di fait accompli tuh di situ. Dan saya ini kan orang dari dulu nggak pernah say no sama ibu saya. Oke, siap. Jadi saya disuruh kuliah
mama Notaris, saya siap. pokoknya S1 hukum ya. Iya, alhamdulillahnya ya diberi kelancaran. Oke. S2 suruh notaris. Hmm. Alhamdulillahnya diberi kelancaran. Kemudian sampai saya dilantik jadi notaris pengganti, PPLT pengganti, sampai saya punya kantor pejabat lelang sendiri, ya alhamdulillah diberi kelancaran. Ya. Mungkin karena saya nggak pernah say no sama mama saya. Sampai yang akhirnya juga saya maju pileg, Pileg. jadi calon legislatif untuk memenuhi kuota perempuan. Ya itu juga karena hasil saya nggak say no sama Orang tua ibu ya? orang tua ya. Terus di percobaan pertama tuh langsung jadi. Jadi akhirnya waktu itu Di komisi berapa dulu ini, Mbak? saya di komisi 2. Komisi 2 ya? Komisi 2 itu tentang pemerintahan, Oke. pertanahan, pelayanan publik. Pelayanan publik, ya. Ya pas banget sama kerjaanku sekarang. Ya. Bicara tadi takdim dengan ibu ketika dulu di DPR RI dan jadi dan kemarin dipanggil oleh ibu untuk mendampingi Mas Bupati Mas Samsul Aulia Rahman. Ya. Ceritanya hampir sama atau gimana? Hampir sama. jadi ada cerita lucu nih Mas Sani. Siap. Dulu kan waktu saya jadi DPR RI, Oke. lewat partainya sama Mas Sani. Iya. Partai tuh. Iya, betul. Cuma Mas Ani di DPRD, saya di DPR RI Betul. kan, ada dinamika politik lah di situ. Nah itu sekali-kalinya seumur hidup saya nyoba say no ke ibu saya. Ibu saya menyuruh saya bertahan di situ, Oke. tetap di partai ini. Tapi saya ini orangnya kayak masih ingin Mencoba. gini loh, saya pengen Penasaran. tahu gitu, Iya. partai ini gimana ya, pengen cari pengalaman, namanya Artinya juga masih ingin, muda ingin gitu mencari kan. perawi lain gitu ya. Gitu. Oke. Nah itu pertama kalinya saya saya pindah partai itu Oke. dan gagal. Tapi bukan karena partainya nggak ini ya. Kan padahal perolehan suara saya 2 kali lipat Dari dari yang perolehan pertama. waktu saya jadi. Yang pertama. betul. Artinya apa? Artinya masyarakat menaruh kepercayaan kepada kinerja saya kan, Oke. karena vote saya bertambah Oke. gitu loh, bukan berkurang gitu. Hmm. Beda dengan, mohon maaf, saya memahami gitu fenomena pemilu gitu ya, pencalekan mungkin yang istri bupati, istri gubernur, Betul. anak bupati, anak gubernur, ketika orang tuanya menjabat atau suaminya menjabat, Oke. mereka perolehan suaranya itu bisa ratusan ribu. Betul. Tapi begitu diangkat menjabat, jebloknya tuh jauh banget loh. Oke. Tinggal 30.000, 23.000, Iya. kan ketahuan real Iya. vote-nya. Kalau saya kan memang tidak ada intervensi kekuasaan. Betul. Artinya benar-benar real vote gitu. Bukan karena duit. Ya pasti ada duit lah. Oke. Duit gini loh. Duit bukan dalam artian money politics ya. Tapi gini, kita nih mau berkampanye, mau sosialisasi, emang nggak pakai bensin, Betul. emang nggak kasih snack Betul. untuk peserta, ya Betul. kan, gitu. Siap. Ya pasti Nah. ada. Bedanya dulu di DPR RI, terus mendampingi Mas Bupati Mas Samsul, gimana ceritanya? Itu juga Kan waktu itu Mas Indi ya yang ya akan mendampingi betul Mas Samsul. ya, nggak direncanakan juga tuh Mas Ani. Iya. Jadi waktu itu kita memang lagi di Jakarta semua. Kebetulan mama papa lagi di Jakarta dan beliau kan memang sering nengokin cucu-cucu. Oke. Kalau nggak ke Semarang, ke rumah kakak saya, ya ke Jakarta, ke Oke. rumah saya gitu. Nah ini kebenaran pas lagi di Jakarta gitu, nggak sengajanya. Tiba-tiba saya dapat telepon dari Mas Indi Sakir. Ini lagi makan nih saya nih, sore. Sore ya? Iya. Itu Hamin berapa untuk pencalonan detik terakhir? Hamin berapa ya? Hamin 2 kali. Hamin 2 ya? Iya. Oke. Saya Mas Indi Sakir nelfon saya ada apa ya gitu. Jadi saya angkat dong Ya. gitu, karena kebetulan sebetulnya waktu itu saya udah di Golkar, cuma orang nggak banyak tahu gitu. Udah lama di Golkar, cuma Oke. orang nggak banyak tahu. Nggak banyak tahu ya? Nggak banyak tahu. Nah terus beliau nanya sama saya, Mbak Ami memangnya punya KTA Golkar? Ada, kenapa Mas? Dengan
polosnya saya nyantai. Nah, Bersedia nggak Mbak menggantikan saya? Maksudnya menggantikan saya gimana ya? Aku bilang kayak gitu kan. Ya menggantikan saya untuk maju jadi wakil bupati. Loh, memangnya Mas Indi kenapa? Aku nanya gitu kan. Saya mundur kenapa? Saya nanya gitu kan. Ya dinamika politik lah, kata beliau begitu. Kalau boleh dikirim Mbak, ini KTA-nya. Ya saya fotoin dong, saya fotoin cekrek, kirim. Dan itu betul-betul udah ada ya? Lah udah ada kan, saya udah lama jadi Oke, udah siap. lama pindah ke Golkar. Terus malamnya beliau nelpon lagi. Malamnya beliau nelpon lagi, Mbak Ami, besok sore jam 4 bisa nggak ada di Semarang? Semarang ya? Iya. Terus, waduh, besok banget ini. Saya bilang gitu kan, besok banget. Iya, besok jam 4. Untuk apa ya Mas? Keperluannya Mbak Ami bersedia menggantikan saya, maka akan segera turun rekomendasi dari DPP dan itu akan diserah terimakan di Semarang di kantor ya? DPD 1. Oh iya Mas, ya. Saya nanya ibu saya, Mah ini gimana? Ya siap aja, siap. Ya udah saya siap aja, cari tiket. Ternyata tiket ke Semarang habis semua. Mungkin hari itu orang juga semua lagi ngurus rekom kali ya. Betul, jadi DPD 1 tuh semua full gitu. Pokoknya ibu kota provinsi, tiket ke ibu kota provinsi itu penuh semua gitu. Akhirnya saya ambil flight ke Jogja, ambil patwal 1,5 jam nyampe Semarang. Itu udah 8:30 malam dan masih ditunggu di sana. Dan saya juga nggak menyangka ternyata di sana yang menunggu saya itu ada dari jajaran DPP, ada Pak Panggah, DPR RI, kemudian juga ada Mas Saleh, Ketua Golkar yang sekarang. Semua ada di sana, bahkan seluruh jajaran anggota DPRD Kabupaten Cilacap ke sana berikut pengurus-pengurus DPD Golkar. Untuk menjemput rekom itu ya? Iya, saya nggak nyangka kalau saya sampai sana ternyata disambutnya heboh itu gitu. Itu ya. Okay. Dan ternyata hari itu juga saya diberi rekom. Rekom ya. H-1. Okay. Jadi kalau pendaftaran kan 3 hari tuh, 27, 28, 29. Saya dapat rekom 26 malam. Langsung setelah dapat rekom saya ambil kereta pulang ke Jakarta untuk mengurus surat-surat. Yeah. Nah, jadi 27, 28-nya saya mengurus seluruh syarat administrasi. Yeah. Waktu itu udah ada komunikasi nggak dari kubunya Mas Samsul? Oh, ada. Jadi yang komunikasi itu kebenaran ibuku. Ya, ibuku dengan antar orang tua atau orang tua. Artinya kan memang sudah ada komunikasi ketika Mbak Ami bersedia untuk mencalonkan menjadi wakil bupati dari Mas Samsul sebagai bupatinya ya. Ada nggak tanda kutip klausul di dalamnya, tanda tangan tidak boleh bla 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 bla, tidak boleh bla bla bla? Jadi ya prinsipnya harmonis 5 tahun ini ada nggak tanda tangan hitam di atas? Nggak sampai segitunya. Cuman waktu itu saya juga ketemulah akhirnya pas saya menyatakan bersedia gitu, ketemu dengan saya, Bapak, Ibu, Mas Samsul, dan Pak Bambang. Ya. Beliau sih pesannya ke saya baik ya, intinya udah Mbak Ami, ibaratnya nih kita sebagai orang tua, saya orang tuanya Mbak Ami, perjalanannya udahlah selesai. Sekarang tinggal kita nih kepengen punya penerus-penerus yang mengabdi ke masyarakat lah. Pesannya begitu. Saya cuma mau itu aja. Beliau bilang gitu. Ibuku juga prinsipnya sama, jadi tune in nih. Intinya udahlah kita cuma ingin punya legacy gitu, bahwa keturunan kita tuh punya andil gitu buat Cilacap. Ya udah saya pokoknya siap-siap aja lah. Kalau di suatu kampanye pernah mengatakan bahwa antara keluarganya Mas Samsul dan Mbak Ami tanda kutip pada saudara ya. Ada ikatan
Ira. Oh, Mbak Ira. Iya, keluarga besar Kalang. Hmm. Iya, dari Adipala. Adipala ya. Iya, tapi itu keluarga besar ya. Oke. Jadi memang kalau diruntut-runtut jatuhnya masih Saudara ya. keluarga. Dari Mbak Aminya dan Mbak Ira. Iya, dari saya dan Ira. Oke. Setelah kampanye, haru biru kampanye, black campaign di mana-mana. Mbak Ami dengan Black campaign-nya. dan itu sudah selesai ya. Artinya kan memang cerita kampanye dan setelah kampanye dilantik dan dengan Mas Bupati kemarin, Mas Samsul, dengan program-program Cilacap Berjaya Maju Besar selama berapa bulan pasca pelantikan sampai dengan hari ini, Pak? 20 Februari ke sekarang Maret 15 tanggal 15. Februari. Iya, Maret. berarti 1 tahun lewat 15 hari. Oke. Kalau sampai hari ini, Oke. 1 tahun lewat 15 hari. Oke. Bagi tugas luar biasa ketika di pemerintahan Mas Bupati untuk birokrasi, pembenahan reformasi birokrasi, dan Mbak Ami lobby-lobby level pusat sehingga banyak sekali program yang masuk, kementerian Alhamdulillah. banyak yang masuk. Alhamdulillah. Ini bisa bercerita tentang pemerintahan Iya, kemarin. jadi memang saya sih lempeng-lempeng aja ya Mas. Emang saya niatin gitu, apa ya, kita kan tahu wakil bupati kewenangannya sampai mana gitu, kita kan tahu gitu, untuk kebijakan itu tetap ada di tangan bupati. Saya memang udah saya niatin, ya udah saya bantu Mas Samsul semaksimal mungkin, semampu saya yang saya bisa. Saya kan kerahkan semua kemampuan saya, wawasan saya, network saya gitu untuk bantu dia besarin Cilacap. Intinya seperti itu. Jadi memang saya banyak mendapat tugas dari beliau untuk melakukan lobby di tingkat pusat. Alhamdulillah tuh banyak yang berhasil juga sebenarnya. Kemarin rekomendasi untuk pengembangan RSUD dari Kemenkes juga udah turun. Waktu itu Mas Bupati sempat bersurat, lama nggak direspon. Saya coba kontak langsung, alhamdulillah direspon. Oleh PUPR juga, oleh Kementerian PU juga direspon. Dulu PUPR, kalau sekarang PU aja PR-nya udah pisah sendiri dengan Menteri Perumahan udah sendiri. Alhamdulillah. Kemudian juga dari DPD RI dan Mas Samsulnya juga saya lihat aktif gitu menjalin komunikasi dengan DPR RI yang berasal dari Dapil 8. sini Jateng 8 ya. 8, betul. Jateng 8 yang Mekar yang provinsi ya. Siap. Jadi ya intinya kita sama-sama berusaha jemput Oke. anggaran lah, karena ada efisiensi anggaran juga kan. Transfer pusat ke daerah ada pemotongan yang cukup lumayan signifikan, artinya mesti putar otak bener Oke. dan dedikasinya juga harus bener-bener gitu loh. Tapi saya bilang sama Samsul waktu itu, nggak apa-apa Mas, kita harus beradaptasi dengan kebijakan hari ini. Sebagai kepala daerah, saya rasa di setiap periode itu tantangannya pasti berbeda-beda, ada masing-masing gitu. Mungkin di periode sebelumnya COVID juga itu kendala luar biasa, 2 tahun ya, anggaran juga banyak yang dipotong untuk penanganan COVID, perekonomian nggak jalan, semua daerah diisolasi, itu juga kesulitan untuk kepala daerah, kesulitan tersendiri gitu untuk kepala daerah gitu. Dan sekarang yang kita alami adalah pemotongan TKD dari Pusat ya. Oke. Bicara birokrasi, penataan birokrasi yang dilakukan oleh Samsul di Kabupaten Cilacap untuk ASN, gimana melihat yang sudah ditata dan yang nantinya seperti apa? Sepanjang perjalanan saya sama Mas Samsul, alhamdulillahnya selama ini beliau itu selalu berkonsultasi dengan saya. Setiap mau melakukan proses penggantian pejabat,
di Kabupaten Cilacap, beliau selalu berkonsultasi dengan saya. Contoh pertama kali nih waktu kita baru dilantik sekda ya. Ya, sekdanya kan waktu itu masih PLT ya kan, Pak Jarot kalau nggak salah. Ya. Nah, kemudian beliau nih buru-buru ingin mengganti sekdanya, mungkin karena nyari yang tune in juga sama beliau kan, yang cocok kerja gitu sama beliau. Terus saya kemukakan, Mas, Pak Jarot itu sudah 6 bulan belum, aturannya tuh gini gitu. Oh iya Mbak, ternyata setelah saya konsulin ke Mendagri nggak bisa langsung diganti gitu aja, harus ada seleksi ini itu segala macam. Nah, iya Mas, nggak bisa main gitu-gitu aja gitu. Terus beliau ya bilang, ya alhamdulillah saya didampingi bupati yang Wabub, didampingi Wabub yang paham gitu tentang aturan gitu, paham tentang hukum gitu. Dan selama ini setiap beliau melangkah juga tindakan-tindakan terhadap BUMD supaya bisa maksimal dalam peningkatan PAD juga selalu berkonsultasi dengan saya. Kemudian pelaksanaan MBG di Kabupaten Cilacap juga selalu berkoordinasi. Kemarin juga masalah KDMP juga selalu berkoordinasi, walaupun KDMP kayaknya belum kehandle sama saya. Gitu, saking banyaknya tugas gitu. Jadi orang bilang tuh Wabubnya sekarang sibuknya ngalah-ngalahin wabub-wabub sebelumnya gitu. Artinya wabub memang dilibatkan ya dalam setiap keputusan? Selalu dilibatkan, saya selalu dilibatkan. Dilibatkan atau ditinggal? Maksudnya? Enggak, kan tanda kutip, kalau wabub itu kan ban serap ya, artinya kan. Enggak, karena memang paradigma yang dulu wabub nggak pernah dilibatkan karena bahaya, tanda kutip. Nah, jadi memang apa ya, saya sangat menghormati Pak Bambang. Kenapa? Karena beliau selalu pesan sama Mas Samsul, kalau kamu dulu merasa ditinggal, sekarang jangan ninggalin gitu. Jadi memang beliau selalu setiap rapat-rapat itu melibatkan saya, termasuk waktu kita menangani mega korupsi. Nah, itu jadi yang saya yang Cipari itu ya. Ya, jadi saya benar-benar protect dia gitu. Maksudnya benar-benar protect Samsul nih supaya Mas jangan ikut terlibat. Ketika itu waktu itu jajaran Sekda, Kabak Hukum itu mendesak kita sebagai pemimpin yang baru untuk memberikan bantuan hukum kepada para tersangka. Saya bilang, Mas, kalau kasus korupsi itu sensitif, nanti efeknya ke nama baik Pemkab juga. Nanti kita dianggap membela koruptor dong. Bilang gitu, apalagi kan statusnya udah tersangka waktu itu ya. Akhirnya beliau menyepakati untuk tidak memberikan bantuan hukum. Sudahlah, wong ya saya pikir dia juga udah ngambil banyak, dipakai lah buat bayar pengacara gitu. Ya, waktu itu kan gitu ya. Jadi setahu saya selama ini ya saya selalu dilibatkan gitu loh. Tapi tanda kutip, hari ini masyarakat Kabupaten Cilacap digegerkan dengan adanya operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi kemarin hari Jumat tanggal 13 Maret 2026. Banyak orang yang melihat kasus ini berbalik dengan apa yang sering disampaikan oleh Mas Bupati, Mbak Ami, komitmen clean government dan clear government. Ini gimana nih Mbak Ami? Ini saya juga shock banget, Mas. Siap. Saya nggak nyangka. Entah karena jadi gini, gimana ya? Sejauh saya mengenal Mas Samsul ya, beliau orangnya nih halus sekali, santun sekali, baik. Dan setahu saya soleh ya, lempeng. Dan saya amazed gitu dengan cara dia menyayangi istri dan anak-anaknya gitu. Padahal dia punya beban sebagai bupati gitu. Beda kalau
dulu waktu Pak Tato jadi bupati anaknya udah besar-besar, Oke. ya kan? Waktu ibuku nyalon, saya udah kuliah. Oke. Ini kan anak dia masih kecil-kecil tuh, yang masih memang butuh banget waktu orang tua, Oke. butuh apa? Quality time gitu loh. Termasuk saya juga sebenarnya, anakku masih kecil gitu. Makanya saya mau jadi wakil karena saya berpikir jadi wakil nggak berat-berat banget lah. Saya masih bisa punya quality time sama anak-anak. Pikiran saya kan begitu. Kalau mama itu, ibuku memang ada cita-cita ingin, dari dulu sih sering nyindir deh, nggak kamu maju bupati, malah kalau bupati belum siap lah, anak masih kecil-kecil, ini segala macem, nanti kan sibuk ya dan lain sebagainya. Tapi aku mulai suka sih sama politik gitu, ketimbang saya di kantor ngedit akte. Udah gitu mas, ngedit tuh kadang kalau misalkan akte partai ya kan tebelnya segini-gini nih, itu nggak cukup sehari 2 hari ngeditnya, bisa untuk lemburan tuh. Kita kan benar-benar harus teliti tuh yang namanya notaris. Input data KTP, nama orang salah huruf aja jadi orang lain. Akte itu bisa denial, itu bukan saya pihaknya. Artinya apa? Saya terbiasa membuat dokumen hukum yang menimbulkan akibat hukum, gitu loh. Jadi saya kan orangnya hati-hati sekali, gitu kan. Artinya kembali ke OTT yang kemarin di Cilacap. Ini salahnya di mana? Apa kecerobohannya di mana? Atau ada apa Mbak Ami? Saya terus terang ya, Mas Ani. Saya itu kemarin posisi lagi di Jakarta. Yang pertama, saya dapat disposisi dari Mas Samsul. Nah ini, Mas Samsul itu orang paling pengertian. Beliau itu paling sering kasih saya disposisi ke Jakarta. Karena dia tahu anak-anak saya ada di Jakarta, sekolah di Jakarta. Jadi beliau, Mbak Yu, dispo ke Jakarta ya, gitu. Pasti aku seneng gitu. Dan bagusnya lagi buat Cilacap, saya nggak pernah buka room hotel. Itu pengiritan anggaran nggak? Pengiritan kan? Saya nggak pernah ada bil tagihan hotel karena saya ada rumah di sana, dan itu buat saya kesempatan juga untuk bersama anak-anak gitu kan. Berarti pada saat OTT Mbak Ami di Jakarta ya? Saya dapat disposisi dari Mas Samsul untuk pemaparan penyesuaian RDTR kawasan perkotaan Cilacap karena kita mau banyak investor masuk. Kita banyak investor masuk, tapi zona tata ruang ini banyak nggak sesuai, masih ada lahan tanaman pangan berkelanjutan, masih banyak, kemudian peruntukan pemukiman, sehingga kalau buat industri itu nggak cocok gitu. Terus daerah-daerah yang katanya mau ada pengembangan pelabuhan gitu. Nah ini kan kita benar-benar harus komunikasi dengan pusat nih intensif gitu, dengan Pelindo gitu. Seperti kita juga pengen bandara aktif kembali, bandara punya Pertamina. Tapi betul ya, di Jakarta itu karena disposisi ya, bukan karena lobi-lobi tanda kutip bocoran-bocoran dan sebagainya ya. Bocoran apa ya? Kan ada orang yang mengatakan bahasa anu itu loh. Bahasa anu orang kan praduga tak bersalah, praduga yang tidak benar. Mbak Ami di sana mungkin ada informasi di lapangan, komunikasi dengan para pihak dan sebagainya. Informasi apaan Mas? Orang jangan tanya sama saya deh, itu mah tanya sama KPK-nya deh. Berarti kalau orang menganggap hal seperti itu berarti salah kaprah ya? Iya, tanya sama KPK-nya emang. Ya artinya gini, ketika kemarin rilis tanggal 14, berarti Sabtu ya? Sabtu malam itu ya? Nggak rilis KPK, menerangkannya. Status. Iya, press conference-nya. Di sana kan bahwa KPK mengatakan bahwa ada perintah di tanggal 28 Februari, terus ada rapat antara bla 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 gitu. Artinya ini ada rangkaian apa ya, wakil bupati nggak tahu rangkaian itu dengar dan sebagainya gitu. Demi Allah kalau yang itu saya nggak tahu beneran, karena waktu itu saya memang lagi di Jakarta agak lama. Kenapa? Ini tugas dari beliau nih ya, program unggulan kita nih yang harus finalisasi tahun ini.
Rumah Sakit Ketergantungan Obat, RSKO. RSKO. Jadi kemudian bandara, saya waktu itu audiensi dengan Komut Pertamina. Kemudian juga penataan SPPG Cilacap, saya juga rakor dengan BGM di pusat. Waktu itu dipanggil semua, direktur percepatan, direktur T3. Kita kan masih punya wilayah-wilayah di atas gunung yang belum kebagian MBG tuh. Betul. Dan itu semua minta gitu. Kita belum ada kebagian nih yang di gunung-gunung, masa yang di kota diprioritasin, padahal di kota lebih banyak orang mampu, kita yang di gunung malah nggak dapet MBG. Nah itu saya lagi nge-follow up surat usulan Bupati tentang wilayah T3. Yang terasing itu ya? Iya, terisolir. Iya, terisolir terasing itu kan. Udah waktu itu kita rapat koordinasi, ditentukan kecamatannya mana aja, desanya mana aja, masuklah tuh surat. Saya follow up. Kalau nggak dikejar-kejar kan nggak susah tembus ke barang. Artinya ketika ada informasi apa yang disampaikan oleh KPK, ada sebuah rangkaian rapat-rapat tanda kutip yang tanda kutip katanya THR, itu nggak tahu saya. katanya kalau pekerja selalu dilibatkan. Ya saat itu saya lagi bekerja, saat itu ya saya lagi bekerja, lagi koordinasi dengan BGN Pusat, koordinasi dengan Pertamina, koordinasi dengan Pelindo, kemudian ATR BPN tentang ini penyesuaian RDTR. Terus saya minta izin sama Mas Samsul, Mas, saya izin sekalian ngambil rapot anak-anak ya. Artinya memang betul-betul tidak tahu ya? Saya nggak tahu. Jadi dan beliau beliau ini kan orangnya pengertian banget sama saya. Kan biasanya Mbak ini loh ada buat badan-badan THR gitu. Enggak, WA beliau ke saya terakhir adalah beliau membahas pada saat buka bersama dengan Pelindo. Direktur Pelindo kan ada bukber sama Pelindo nih di sini nih. Saya sudah membahas Mbak tentang pengembangan pelabuhan untuk kontainer peti kemas. Nah, oke Mas, aku follow up. Iya tolong Mbak, ditanya supaya bisa realisasi. Oke siap. Jadi ya udah komunikasi. Saya komunikasi dan selalu komunikasi. Tapi nggak ada komunikasi yang itu ya? Tidak ada komunikasi tentang hal ini. Kalau misalnya waktu itu ada komunikasi, apa yang Mbak Mi sampaikan? Saya pasti larang. Pasti ya? Pasti larang. Jadi banyak hal, jadi selama setahun ini. Contoh yang tadi kayak mega korupsi yang contoh ya? kecil ya. Contoh kecil. Ketika kejaksaan itu meminta sertifikat asli disita untuk dijadikan barang bukti, ini kan saya nggak tahu pihak-pihak yang berkepentingan mungkin berusaha menahan sertifikat ini supaya nggak dipegang kejaksaan. Saya bilang, Mas serahkan, saya bilang kayak gitu. Karena apa? Kalau kita tahan, itu namanya kita menghalang-halangi proses penyidikan. Nanti kamu yang kena. Gitu ya? Ya. Jadi saya tuh selalu ngingetin dia, selalu protect dia. Artinya ketika Mbak Mi dikoordinasikan, ditanya atau dimintai petunjuk, ya selalu saya beri arahan yang benar menurut saya, menurut sudut pandang saya. Sama sekali memang benar-benar nggak tahu ya? Enggak, kalau yang ini saya benar-benar nggak tahu. Jadi apa ya? Gimana ya? Saya juga kaget kalau Mas Ani nanya, kalau Mbak Ami tahu kira-kira gimana? Saya pasti larang. Pasti saya larang. Kalau lihat hal seperti ini, apa yang sebagai wakil bupati yang mendampingi Mas Bupati ini? Saya pertama gini, satu nih, saya masih nggak percaya dia melakukan itu, gitu. Sampai hari ini? Ya, sampai hari ini, gitu. Walaupun faktanya para saksi menerangkan bahwa itu diperintah oleh bupati, saya mungkin bisa bilang bahwa uang itu tidak ada di tangan bupati. Karena ketika saya udah izinkan sama beliau, saking pengertiannya saya dikasih, ini ambil rapot dulu, saya baru pulang nanti ya Mas hari Jumat.
habis ngambil rapot anak-anak, saya Jumat pulang ke Cilacap sekalian sama anak-anak. Nah di stasiun tuh saya ditelepon. Jam berapa ya telepon? Saya nyampe stasiun tuh sekitar jam 12-an lah, jam 12 kurang. Hari Jumat itu? Hari Jumat itu saya mau pulang, naik Purwojaya Di tambahan. Jakarta atau? Di Jakarta, saya di Gambir, lagi menuju ke Cilacap. Oh, masih di Jakarta? Masih di Jakarta. Jam 12 itu hari Jumat? Iya, Oke. di Gambir lagi mau pulang. Udah sama anak-anak juga. Kerasa nggak kalau HP tersadap atau gimana? Gimana saya tahu, Mas? HP saya, walaupun saya mau disadap, sadap aja. Gitu ya? Oke, siap, siap. Ada apa-apaan juga Oke. gitu. Kalau saya masalah Jam 12 di Jakarta mau pulang? mau pulang. Artinya ketika ada kejadian OTT sekitar jam 10 sampai dengan setelah Jumatan terus kumpul di Samsat, benar-benar nggak tahu? Ya apalagi saya yang di Jakarta, Kadis yang di Cilacap aja nggak tahu. Gitu ya? Itu kan begitu saya sampai Cilacap, Sabtu paginya saya panggil yang masih tersisa di sini. Saya panggil semua yang Berapa masih orang yang tersisa di tersisa? Cilacap. Aduh berapa orang waktu itu lupa. Pokoknya saya panggil semua yang diizinkan pulang dari Banyumas ke Cilacap. Saya tanya, masalahnya apa? Cerita sejujur-jujurnya. Jam berapa itu? Pagi, Sabtu pagi. Sabtu pagi. Sabtu pagi. Ada berapa orang masih ingat? Berapa pejabat ya? Adalah banyak. Banyak ya. Beberapa. Kemudian ya udah mereka menceritakan. Oke. Mereka cerita begini. Saya mengkonfirmasi. Jadi uang itu ada di mana sebenarnya? Ada intinya tidak di Mas Samsul. Di sekda? Di sekda ada. Oke. Intinya tidak di Mas Samsul. Kemudian uang itu untuk apa? Saya nanya. Informasinya untuk THR seperti sebenarnya di berita. Tapi saya kan orangnya nggak mau spekulasi, Oke. ya kan? Kan itu menurut keterangan dia, gitu kan? Menurut keterangan dia, saya tidak mau spekulasi. Tapi satu hal yang saya tahu, ya, saya tahu cara kerja KPK. KPK itu tidak mungkin melakukan OTT jika tidak ada bukti permulaan yang cukup. Ini yang saya khawatirkan gitu. Walaupun mungkin uang belum di tangan Mas Samsul ya, tapi KPK ini setahu saya nih ya, dia itu kalau mau OTT biasanya mereka itu sudah mengamati jaraknya minimal 6 bulan. Minimal ya. Minimal. Berarti sebetulnya selama Kurun waktu itu. kurun waktu sampai OTT, mungkin di tahun pertama kita menjabat juga mungkin sudah dipantau. Karena kita juga punya kasus mega korupsi kan. Oke. Siap. Itu kemungkinan ada kaitannya. Mungkin juga kita jadi Kabupaten Cilacap ini jadi atensi KPK. Dan saya sebetulnya sudah memberitahu Mas Samsul gitu, karena saya mendapat informasi, Mas, KPK atensi Cilacap, tolong hati-hati. Ada Ya. WA-nya masih ada. Siap. Artinya gini, banyak orang pihak tidak percaya ketika Mas Bupati yang tadi berkomitmen untuk clean governance, pemerintahan yang bersih dan good governance, pemerintahan yang baik. Kok bisa seperti ini? Jujur saya shock banget, Mas. Saya masih shock. Mungkin di antara banyak sambutan dan pidato saya yang selalu nyantai, paling sepaneng ya tadi saya full baca. Saya betul-betul kayak udah shock banget lah, Mas. Shock. Siapa yang nggak serem sama KPK sih? Ya. Iya kan? Mas Ani pernah? Siap. Ya, ketika ada penetapan 2 tersangka oleh KPK, Sekda Cilacap dan Bupati, apa yang sudah dilakukan dan oleh pemerintah provinsi ketika penetapan itu? Saya waktu itu langsung menghubungi gubernur karena pada rapat Sabtu pagi itu saya didesak oleh teman-teman OPD yang masih tersisa. Mbak Wagub,
ini kita harus segera mengambil langkah supaya roda pemerintahan di Cilacap ini nggak berhenti. Bagaimana? Karena ini yang diperiksa adalah bupati dan sekda, yang mana bupati dan sekda itu kan memang jantungnya pemerintahan ya. Gimana sih, semua surat juga harus tanda tangan mereka berdua, bukan tanda tangan saya loh, gitu kan. Lumpuh lah Hari Sabtu itu ya? hari Sabtu. Oke. Saya kan berpikir nanti hari Senin ngapain. Kemudian dari PBJ juga laporan, ibu kita juga bingung ini menindaklanjuti rencana pembangunan ABCD. Terus iya, kemudian kadis yang lain juga cerita, kita juga ada ini kegiatan ini, bagaimana nih. Nah akhirnya kan saya merasa harus secepat mungkin saya berkonsultasi dengan Pak Gubernur, gitu kan. Dan ketika saya menghubungi beliau, langsung nanti malam temuin saya setelah buka puasa. Oke. Jadi saya siang sehabis rapat, siang itu saya langsung meluncur ke Semarang. Saya langsung meluncur ke Semarang. Pak Gubernur, mohon arahan. Ini Cilacap gak bisa bergerak. Bukan hanya bupati dan sekdanya, OPD-nya banyak sekali, semua di bawah. Saya betul-betul butuh arahan. Udah, pokoknya pertama Pak Gubernur itu menanyakan saya kronologisnya, ya saya ceritakan sesuai dengan cerita teman-teman. Informasinya sih hal ini memang dilakukan sudah tradisi bertahun-tahun ya, tapi itu menurut mereka, saya sendiri nggak tahu. Nah, saya ceritakan apa adanya semua sama Pak Gub langsung. Malam itu juga Pak Gubernur, oke, kita nggak boleh ada di Jawa Tengah satu kota atau kabupaten pun yang pemerintahannya berhenti, harus tetap berjalan. Kamu kembali ke Cilacap, besok saya kirim asisten satu untuk asistensi. Apa langkah-langkah ke depan? Saya kembali ke Cilacap, saya lagi sahur jam 4 subuh, saya dikirimi surat tugas. Oleh Gubernur atau oleh Kementerian Dalam Negeri? Oleh Gubernur. Gubernur ya? Oleh Gubernur. Saya dikirimin surat tugas, menyusul jam 8 paginya telegram dari Kementerian Dalam Negeri. Oh yang jam habis sahur dari Mendagri, dari Gubernur, ya, dari, saya sudah dikirimin surat tugas, kemudian menyusul saya baru dikirimin surat tugas dari Mendagri. Ya. Kalau banyak orang mengatakan Mbak Ami, ada nggak konspirasi elit? Konspirasi elit apa nih, politik? Ya mungkin karena kan ya orang kan menganggap ini nggak ada apa-apa kok, jeder, barang buktinya kecil, bupati jatuh artinya tersangka dan harus ditahan di KPK, Mbak Ami naik, apakah ada? Saya nggak berani berspekulasi tentang konspirasi, Mas, karena coba deh tanya semua teman-teman yang lulusan hukum, pasti akan bicara berdasarkan data-data. Artinya memang KPK bergerak secara fakta ya? Kan saya udah bilang tadi, KPK tidak mungkin melakukan OTT tanpa bukti permulaan yang cukup. Siap, clear. Walaupun hanya ada aduan masyarakat, KPK pasti akan mendalami. Paling cepat itu 6 bulan. Lain-lainnya bisa setahun, bisa setahun lebih. Begitu ada alat bukti cukup, baru mereka pasti berani bertindak. Siap. Setahu saya, selama ini cara kerja KPK seperti itu. Entah melalui penyadapan kah, entah melalui informasi aduan masyarakat kah, pasti KPK akan terlebih dahulu mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Tanpa itu tidak akan ada. Bicara aduan masyarakat, apakah ada pengaduan di sini? Ya nggak tahu, tanya sama KPK-nya.
Siap. Iya. Ya, setelah Mbak Ami mendapatkan surat tugas dan tadi melakukan rapat koordinasi dengan teman-teman OPD dan Camat, psikologisnya mereka setelah pulang dari KPK seperti apa Mbak Ami? Waduh, kusut Mas. Jadi memang waktu itu Pak Gubernur langsung bilang, saya nanti akan menghubungi KPK untuk OPD yang tidak terkait mohon segera dipulangkan, karena hari ini tadi siang kan harus menerima briefing dari Gubernur yang dilimpahkan kepada Asisten satu. Jadi memang OPD harus hadir semua dan harus mendengar langsung pengarahan dari pemerintah provinsi. Cilacap ini harus bagaimana gitu. Di luar itu juga desakan masyarakat kan luar biasa. Mas, saya banjir DM di Instagram, Mbak, terus gimana nih pelayanan publik, Mbak, terus gimana nih besok nih itu tuh apa Gapura selamat datang, terus ini gimana nih Mbak kelanjutannya. Karena hari jadi ya. Nah, semua ditanya, ini gimana kalau kayak gini gimana lah. Saya kan harus mengambil langkah cepat. Saya terbiasa kerja cepat Mas. Saya orangnya nggak tele-tele, nggak basa-basi, kerja cepat, udah poin-poinnya aja, kerja selesai, mending kerja kelar gitu. Nah, ya sudah, hadirlah tadi dari pemerintah dari Pemprov hadir ke Cilacap dan langsung menyerahkan secara resmi Surat tugas itu ya? surat tugas PLT ini? PLT. Dan beliau memberikan arahan segera, kalau bisa besok nih, Senin ya? iya Senin, harus sudah ada pelaksana tugas atau pelaksana harian ya, kalau sekda itu harus sudah ada gitu. Karena apa, administrasi itu penting gitu. Tanpa itu pemerintahan nggak bisa jalan. Nggak bisa pemimpin nggak bisa ngeluarin perintah, pemimpin nggak bisa ngeluarin kebijakan, pemimpin nggak bisa mengeluarkan himbauan. Apalagi sekarang mau lebaran, mau mudik, tinggal menghitung hari nih. Kita kerja tinggal hari Senin, Selasa, Rabu udah cuti bersama. Jadi apa ya, sudah didesak sekali oleh Pemprov untuk bertindak cepat gitu. Ya, saya besok yang pertama harus menentukan pelaksana tugas sekda. Sekda. Bicara pelaksana, ada gambaran siapa yang mungkin sangat layak untuk bisa mendampingi Mbak Ami? Gimana saya mau gambaran Mas, otak saya jujur aja belum jernih. Saya masih shock ini, terus terang jujur. Apalagi saya kan memantau terus, mengikuti berita kemudian melihat Mas Samsul dan Pak Satmoko menggunakan rompi orange itu Sedih ya? buat saya pukulan juga gitu. Apa ya, siap nggak siap nih, saya harus melaksanakan tanggung jawab karena masyarakat sudah memilih gitu. Dan tugas berat ke depan apa, saya harus mengembalikan kepercayaan publik. Jadi doakan ya, mudah-mudahan saya mempertimbangkan betul besok yang akan melaksanakan tugas sekretaris daerah itu betul-betul orang yang capable, memiliki kompetensi, kapasitas, pengalaman yang cukup, wawasan tentang pemerintahan, dan mampu. Gender? Laki-laki? Gender bukan menjadi alasan utama. Yang penting capable dan mampu bersinergi dengan saya. Berarti waktu 1 tahun ke belakang sudah ada orang yang sudah
biasa berkomunikasi, berkoordinasi, dan bisa melihat personal pejabat yang mungkin bisa mendampingi nanti ketika menjadi PLT. Jujur saja, selama ini saya menganggap semuanya baik, Mas, karena pada saat bidding jabatan, kemudian pengangkatan, itu juga hasil diskusi kami bersama. Oh ini cocoknya di kepala dinas ini siapa ya yang paling baik, dari yang terbaik urut training 1, 2, 3. Bagi saya sampai kemarin itu masih baik semua gitu, tapi mungkin karena adanya kejadian kemarin, untuk PLT. sebagai salah satu bahan pertimbangan saya, mungkin yang sudah ikut menyetor itu saya coret dari list. Oke. Jadi sisa sedikit. Ya. Jadi nomor 1 saya mau dia bersih dulu deh, gitu. Bersih ya. Iya, saya mau dia bersih dulu deh. Jadi saya kerjanya ke depan enak, Oke. gitu. Dan saya nggak punya beban, gitu. Saya nggak punya beban stigma dari masyarakat bahwa saya masih memelihara kok saya mengangkat orang yang kemarin diperiksa sih, gitu. Dan kemudian proses ini kan masih panjang, Mas. Oke. Ini baru penetapan tersangka, pemeriksaan lebih lanjut itu masih akan Kita dilakukan. nggak penambahan tersangka, kemungkinan. Mungkin saja, kita nggak tahu. Berdasarkan mungkin nanti pasti masih akan dipanggil-panggilin lagi tuh yang kemarin. Dan itu Karena kan saya tahu proses acara pemeriksaan kan saya tahu. Kemungkinan nanti akan didalami, kemungkinan akan ada penambahan saksi-saksi. Kemudian nanti belum lagi di persidangan. Mereka yang kemarin dimintain keterangan pasti akan dipanggil lagi. Kalau saya taruh di PLT Sekda, saya yang kerepotan. ya, Satu, dia nggak fokus, pasti. Siapa yang nggak gemeter Mas sama KPK? Satu, dia nggak fokus. 2, dia masih dipanggil bolak-balik. 3, kalau kemarin mungkin Mas Samsul masih bisa bagi-bagi kerjaan sama saya. Mbak Yu saya kesini, Mbak Yu kesana, saya ngurus ini, Mbak Yu ngurus itu. itu sendiri ya, Wan? Sekarang saya sendirian. Kalau sekdanya nggak bisa full bantu saya, Oke, betul. gimana? Ya, siap. Ke depan, Mbak, mungkin langkah cepat apa yang akan dilakukan oleh Mbak Ami sehingga kepercayaan masyarakat dan membuat Idul Fitri 1447 Hijriah itu betul-betul kembali ke fitrah dan Cilacap bisa Kembali suci seperti bayi ya. Betul. Oh, no. Iya, ini gimana nih? Yang pasti gini lah, sekarang ini kan masih dalam suasana Ramadan ya. Kita hormati umat Islam yang masih melaksanakan ibadah puasa, agar puasanya khusyuk. Kemudian juga nanti hari raya juga pelaksanaannya lancar. Belum juga kita memikirkan pemudik. Kita fokus untuk itu dulu. Nanti setelah hari raya baru saya juga akan fokus mengevaluasi seluruh OPD. Saya akan melakukan evaluasi. Itu udah pasti. Tidak hanya pejabatnya, tidak hanya perangkatnya, tapi semua ASN. Seluruh ASN sampai ke level paling rendah. Gitu dulu. Jadi saya tahu. Artinya bersih-bersih atau gimana, Mbak? Atau penataan memang ada nantinya akan ada rotasi, mutasi dan sebagainya? Saya belum tahu. Saya belum bisa memprediksi apakah akan ada mutasi atau pemberhentian atau apapun itu. Karena saya belum memiliki data yang cukup. Mungkin nanti setelah evaluasi saya punya data, saya akan memperbaiki kembali
sistem birokrasi kita. Jadi pemerintahan kita bisa berjalan dengan baik, pelayanan publik kita juga berjalan dengan baik. Kemudian yang kemarin masalah kita berada dalam tekanan finansial, juga saya bisa mencari solusinya, bagaimana meningkatkan PAD di Kabupaten Cilacap. Ya itu jangka panjang. Siap. Artinya dalam hal ini masyarakat Kabupaten Cilacap tidak terlalu larut dalam apa yang menjadi kemarin mungkin traumatik berkepanjangan ketika ketenangan masyarakat di bulan suci Ramadan, ada tangkap tangan pemimpin kita sehingga masyarakat ikut larut, bersedih, prihatin dan seterusnya. Ini segera hilang ya. Mudah-mudahan Mas ya, mudah-mudahan. Jadi inilah, berikan saya waktu, berikan saya kesempatan untuk memperbaiki. Kalau yang kemarin berjalan sudah baik, saya akan tetap lanjutkan apa yang menjadi program-program prioritas kita yang baik. Yang buruk kita hentikan, kita ganti dengan yang baik. Intinya seperti itu. Oke. Ini yang terakhir sampaikan kepada masyarakat Kabupaten Cilacap yang sebentar lagi akan Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah dan hari jadi di Kabupaten Cilacap, sehingga Kabupaten Cilacap betul-betul menjadi masyarakat yang baldatun thayyibun warbun kubur. Silakan, Mbak. Luar biasa. Kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Cilacap, saya mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin yang sedalam-dalamnya atas kejadian kemarin, dan mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi kekhusyuan seluruh umat Islam, khususnya di Kabupaten Cilacap dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan juga saya mengucapkan selamat Idul Fitri nanti. Mudah-mudahan semua umat Islam khususnya di Kabupaten Cilacap melaksanakan Hari Raya Idul Fitri dengan sukaria, dengan hati yang tenang, kembali fitrah sebagaimana diajarkan agama. Siap. Saya Ranto melaporkan dari kediaman rumah dinas Wakil Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya. Matur nuwun, pamit. Sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ani, saya kasih waktu karena spesial.